Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita sekalian. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Pertama-tama tentu kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah oleh karena kasih dan penyertaan-Nya lah sehingga pada pagi ini kita boleh memasuki hari yang keempat di tahun 2023 ini, dan tentu hari ini adalah masih tahun baru dan masih panjang perjalanan kehidupan kita di tahun 2023 ini. Kita belum tahu apa yang akan terjadi, namun sebagai orang yang beriman, alangkah baiknya kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan supaya dalam perjalanan hidup kita di masa yang akan datang terus-menerus kita diberkati oleh Allah. Oleh karena itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu lah sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Kami boleh melihat fajar pagi hari ini, semua karena Tuhan yang tidak pernah melepaskan kasih setia-Nya dalam hidup kami. Namun sebelum kami lebih jauh menjalani hidup di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami datang berserah kepadamu karena kami sadar kami tidak akan mampu menjalani hidup sepanjang hari ini ketika Tuhan tidak ikut campur dan memberkati kehidupan kami. Ada firman-Mu yang hendak kami baca renungkan bersama melandasi kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan secara umum sepanjang tahun 2023 ini. Berkati kami agar firman-Mu ini mampu kami aplikasikan, mampu kami simpan dalam hidup kami sebagai bekal dan makanan rohani dalam hidup kami di masa yang akan datang. Terima kasih, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang saya siapkan pada pagi ini saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Di bawah satu judul hal kekhawatiran, firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini, kita belum mengetahui hal-hal apa saja yang akan kita alami dalam hidup kita. Dan tentu sepanjang tahun 2023 yang akan kita hadapi ke depan ini, akan ada banyak tantangan dan cobaan yang akan kita alami sebagai umat manusia. Dan tentu sebagai manusia yang normal, rasa kekhawatiran itu sering muncul dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita belum tahu apa saja yang akan kita alami sepanjang tahun 2023 ini.
Namun Bapak Ibu Saudara, kini firman Tuhan datang ke tengah-tengah perjalanan hidup kita, khususnya dalam mengawali hidup kita di sepanjang tahun 2023. Ketika kita menganggap diri bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah, harusnya rasa kekhawatiran itu kita belajar untuk hilangkan di dalam diri kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena jelas dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini bahwa Tuhan mengetahui akan segala bentuk kebutuhan kehidupan yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kita diberikan suatu nasihat pada pagi ini lewat firman Tuhan ini, bahwa alangkah baiknya kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak pusing, kita tidak khawatir akan kebutuhan hidup kita di masa yang akan datang. Apalagi mau mengatakan bahwa apa yang akan aku makan, apa yang akan aku minum, apa yang akan aku pakai. Justru Allah menasihatkan kita, yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita menjaga diri kita ini agar dapat menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa bukankah tubuhmu lebih penting dari makanan dan air minum? Bukankah tubuhmu lebih penting dari pakaian yang engkau pakai? Sehingga Allah memberikan suatu motivasi dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita sungguh-sungguh menjaga diri kita ini dan membaktikan diri kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Soal makanan dan air minum, soal pakaian, itu hanya sekedar fasilitas yang melengkapi diri kita. Dan Tuhan mengatakan, kalau engkau memang percaya kepada Allah, harusnya engkau tidak pernah memiliki rasa khawatir akan hal itu. Diberikan suatu gambaran, burung saja di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai dan memintal, itu selalu makan, dipelihara oleh Allah. Bunga-bunga bakung di taman yang tidak pernah ditanam, tetapi selalu juga didandani oleh Allah. Bahkan Salomo dalam kemegahannya pun tidak mampu memiliki pakaian yang seindah dari bunga di taman itu. Apalagi kita manusia yang adalah ciptaan mulia dari Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menasihatkan bagi kita semua, kalau memang kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, harusnya rasa kekhawatiran itu kita harus tinggalkan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan ialah percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena siapakah di antara kita karena kekhawatirannya mampu menambah kehidupannya sehasta ke depan? Tentunya tidak ada Bapak Ibu Saudara, karena hidup ini sepenuhnya ada di bawah tangan Tuhan. Tinggal yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita sungguh-sungguh berserah kepada Allah, sehingga agar kita selalu dipelihara oleh Tuhan, sehingga agar kita selalu dituntun oleh Allah. Allah memberikan nasihat yang harus kita lakukan ialah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, dalam bacaan kita di ayat yang ke-33. Tinggal itu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Sungguh-sungguh kita memotivasi diri kita ini untuk mencari kebenaran Allah. Sungguh-sungguh kita diajar untuk selalu mencari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka semuanya, termasuk makanan, termasuk pakaianmu, itu akan ditambahkan oleh Allah kepada kita. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2023 ini, bagaimana kita sungguh-sungguh memprioritaskan, mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Jangan mencari terlebih dahulu kuasa-kuasa lain sebelum mencari Allah, tetapi carilah dahulu kebenaran Allah. Maka semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita itu akan dipenuhi oleh Allah dalam hidup kita. Dan terlebih, janganlah khawatir akan kebutuhanmu hari esok, apa yang engkau makan dan apa yang engkau minum, karena Tuhan sudah tahu bahwa hari besok ini kebutuhanmu. Otomatis Tuhan akan memberikan hal itu kepada engkau. Tinggal yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita sungguh-sungguh membaktikan diri ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahun 2023 menjadi tahun rahasia bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tahun 2023 menjadi tahun yang belum kita tahu apa-apa saja yang akan terjadi. Kini firman Tuhan menguatkan kepada kita semua bahwa berusahalah untuk menghilangkan kekhawatiran itu dalam hidup kita. Kalau kita menganggap diri bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang yang beriman kepada Tuhan, jangan lagi ada rasa khawatir dalam hidup kita, tetapi percayalah kepada Allah. Burung dan bunga saja Tuhan pelihara, apalagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang adalah ciptaannya yang mulia. Dan kedua,
kedua, sepanjang tahun 2023 ini rajinlah selalu untuk mencari kebenaran Tuhan, karena lewat itu ketika kita sungguh-sungguh selalu rindu untuk mencari kebenaran Tuhan, maka percayalah segala bentuk kebutuhan hidup kita Tuhan akan memberikan kepada kita. Tidak usah kita khawatir bagaimana caranya Tuhan memberkati kita. Tuhan memiliki beribu-ribu macam cara untuk memberikan segala bentuk apa yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya, selamat tahun baru, selamat menjalani hidup sepanjang tahun 2023 ini. Jadikanlah Allah sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, setelah kami merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menghilangkan rasa kekhawatiran dalam hidup kami. Bantulah kami, ajarlah kami, urapilah kami, agar sungguh-sungguh firman ini mampu kami aplikasikan dalam hidup kami di masa yang akan datang. Tolong dan topan kami ya Tuhan, agar rasa kekhawatiran yang sering muncul dalam hidup kami mampu kami hilangkan, karena ada Allah yang akan selalu bersama-sama dengan kami. Terlebih ya Tuhan, ini baru awal tahun 2023. Kami belum tahu perjalanan hidup kami di masa yang akan datang. Namun satu hal yang pasti, Tuhan akan selalu menyertai kami, Tuhan akan selalu menjaga kami, Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kami, sehingga sepanjang tahun 2023 ini, terus-menerus kami diberkati oleh Tuhan. Pakailah firman-Mu ini ya Allah, sebagai motivasi dalam hidup kami di masa yang akan datang, sehingga sungguh-sungguh kami dapat berjalan dengan baik. Ajarlah kami, agar kami mampu memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami di masa yang akan datang, sungguh-sungguh kami selalu rajin untuk mencari kebenaran Tuhan, karena dengan itulah segala bentuk kebutuhan hidup kami akan semakin ditambahkan oleh Allah. Ya Allah Bapa yang baik, kini kehidupan kami sepanjang hari ini kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Bantulah kami, ajarlah kami, dan yakinkanlah kami, agar kami tidak perlu khawatir lagi akan berkat-Mu sepanjang hari ini, karena Tuhan telah menyediakan berkat itu sesuai dengan kebutuhan yang kami butuhkan masing-masing. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, agar kami mampu menjalani hidup sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, karena Allah memberkati kami. Terima kasih, ini penyerahan diri kami, dan kami akan memulai kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.